Jadi itu saya melihat bahwa memang harus diakui ada sebuah rasa takut yang mungkin tidak terungkap ketika seorang mahasiswa itu akan lulus. Karena di dalam diri mereka itu ada sebuah pergumulan. Apakah pengetahuan dan pengalaman yang mereka dapat ketika melalui proses-proses di dalam konteks belajar, berkegiatan di kampus, itu bisa menjawab kebutuhan industri. Ini adalah sebuah apa namanya pergumulan yang luar biasa karena ketika beberapa mahasiswa yang notabene punya IPK excellent, ya hampir sempurna, itu mereka justru punya pergumulan yang lebih besar, lebih berat dibandingkan dengan mahasiswa lain yang punya IPK yang tidak terlalu tinggi. Ya, jadi kalau IPK yang nggak terlalu tinggi biasanya nothing tulus. Ya, jadi pokoknya ya sudah, aku ya seperti ini. Ya, selanjutnya adalah ya udah, saya mau berkegiatan apa, mau berbisnis apa, jalani aja, easy going. Nah, tapi mereka yang punya IPK tinggi itu biasanya ada sebuah idealisme di dalam dirinya yang menjadi sumber kekhawatiran. Apakah sesuatu yang luar biasa, prestasi yang luar biasa yang diraih itu mampu menjawab tantangan yang ada di dunia nyata, dalam hal ini di industri. Nah, banyak dari mereka ujung-ujungnya tuh under pressure ya, jadi agak sedikit stres begitu. Nah, tapi setelah kita coba gali permasalahannya apa, ternyata satu yang paling penting itu adalah karena mereka kurang berpengalaman. Industri hari ini membutuhkan orang-orang yang berpengalaman. Makanya di dalam isu Merdeka Belajar yang tadi Pak Eko sempat sampaikan, itu ada poin terkait dengan magang dan seterusnya ya. Lalu kemudian beberapa waktu terakhir juga kementerian mengadakan program yang namanya praktisi mengajar ya, dan ternyata animonya sangat besar ketika dibuka sudah ribuan praktisi bisa bergabung di dalam program ini, dan saya termasuk salah satunya ya, saya termasuk salah satunya. Nah, karena diundang ya, jadi karena ada ajakan dari teman-teman, ayo gabung katanya untuk bisa berkontribusi lebih lagi. Nah, selama ini banyak bicara di berbagai kampus di Indonesia hanya sebatas memberikan seminar, kuliah umum dan seterusnya. Tapi ini dalam konteks yang lebih resmi karena kementerian yang mengadakan. Nah, tentu rasa frustrasi ini perlu di overcome, perlu bisa diatasi oleh mahasiswa yang akan lulus. Punya harapan yang sama, bahwa lulusan yang dihasilkan itu adalah mereka-mereka yang bisa fight, ya, yang mereka bisa mengatasi setiap persoalan yang ada di lapangan. Sehingga secara tidak langsung mereka juga akan memberikan satu rating. Ya, kalau hari ini di aplikasi dan sebagainya pakai rating-rating, nah ini pun sama. Jadi mereka-mereka ketika mereka berprestasi di lapangan, mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka-mereka dari kampus lain. Ini tentu akan membuat rating daripada kampus itu akan naik, ya. Sehingga mereka tuh bisa enjoy dengan gelar mereka dan tidak terbebani, ya. Jadi kalau sekarang ini banyak fakta bahwa mereka sangat terbebani dengan gelar yang mereka sandang, tapi ketika mereka bisa menjadi diri mereka sendiri, tahu kemampuannya dan bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh industri, maka mereka akan bisa lebih percaya diri. Dan tentu hal ini ketika mereka diberikan waktu lagi untuk kembali ke kampus mengajar, men-sharingkan pengalaman itu, maka itu akan menginjeksikan semangat baru kepada adik-adik kelasnya. Sehingga ini akan terus menggelinding menjadi sebuah transformasi besar buat pendidikan. Nah, lalu yang berikutnya, pengalaman itu menjadi satu hal yang penting. Ya, karena kalau bagi saya ya, mohon izin untuk menyampaikan pendapat pribadi. Jadi bagi saya pengetahuan itu hanya sebatas diskusi, hanya sebatas di atas kertas, ya. Memberikan bekal pada kita, iya. Tapi kalau pengetahuan itu tidak kita punya, kita tidak digest, kita tidak cerna, maka pengetahuan itu hanya sebatas pengetahuan.
Jadi tidak membumi. Ya, jadi itu perlu dicerna, perlu dinikmati, perlu dirasakan, sehingga ketika itu terhubung dengan sesuatu yang real di dunia nyata, itu akan melahirkan yang namanya pengalaman. Dan pengalaman yang kita peroleh itu akan memberikan sebuah pengalaman baru. Ya, jadi banyak kali ketika sharing dengan beberapa teman, itu mereka juga menyadari bahwa ketika ada isu-isu subjek-subjek mata kuliah yang disampaikan di kampus, itu ketika ditanya sebetulnya belajar ini tuh untuk apa? Jawabannya adalah bingung menjawabnya. Ya, belajar matematika, kalkulus, aljabar linear untuk apa? Bingung juga. Nah, tapi hari ini ketika kita sudah punya pengalaman bagaimana memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan itu, oh ternyata kalkulus itu kita bisa gunakan untuk sistem kendali. Oh ternyata kalkulus itu kita bisa gunakan untuk mendapatkan gradien dalam mencari solusi terbaik dalam machine learning. Oh ternyata aljabar linear itu di dalam konteks matriks dan sebagainya, ternyata hari ini digunakan di dalam membangun model menggunakan beberapa uh, artificial intelligence engine. Nah, ketika semuanya itu dikaitkan dengan sesuatu yang real yang sedang ada di dunia nyata, maka mahasiswa atau mereka yang belajar itu mendapatkan sebuah inspirasi bahwa ternyata oh saya belajar ini tuh ada kegunaannya, ada sesuatu yang real yang di apa yang ada di lapangan. Kalau saya nggak menguasai itu, maka saya tidak akan bisa solve the problem, tidak bisa mengembangkan sesuatu yang dicita-citakan. Nah, kait mengkait antara pengetahuan dan pengalaman ini harus kita rajut, kita harus buat sebuah jembatan agar keduanya ini bisa betul-betul bersinergi dengan kuat. Ada kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa agar mereka bisa betul-betul memiliki tabungan pengalaman yang cukup ketika mereka lulus kemudian akan berhadapan dengan tantangan sebenarnya. Ya, oke, itu adalah poin berikutnya dan yang lainnya adalah industri 4.0. Ini menjadi sebuah bola salju yang menggelinding semakin hari semakin besar karena ada dampak-dampak yang ditimbulkan yang notabene juga memicu timbulnya sesuatu yang baru. Nah, kalau kita bicara industri 4.0, ini adalah sebuah isu yang amat sangat besar. Amat sangat besar. Bukan sekedar besar ya, amat sangat besar. Karena kebetulan saya pribadi menggeluti hampir semua isu yang ada di lingkaran itu. Dan yang menarik adalah ketika bagian-bagian itu kita gali, ternyata korelasi dengan bagian-bagian yang lain di luar daripada apa yang tertulis di dalam lingkaran itu, ternyata merembet kemana-mana. Akarnya tuh merambat kemana-mana begitu, ya. Nah jadi uh, kita perlu agar supaya mahasiswa yang dipercayakan bisa merajut itu semua. Karena Internet of Things tidak berdiri sendiri, ya. Dia berhubungan dengan yang namanya cloud, dia berhubungan dengan 4G, 5G, kemudian berhubungan juga dengan robotik, ya, berhubungan juga dengan AI hari ini, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, perkembangan ini tentunya harus diantisipasi karena tentunya kan kita sebagai insan kampus ingin bisa melahirkan lulusan yang bisa menang di masa depannya. Jadi mereka itu punya masa depan dan kita punya kewajiban untuk menyiapkan mereka agar bisa menang di masa depannya, ya. Nah, ini tantangan yang tidak mudah, ya, tidak mudah tapi dan juga bisa mewujudkannya. Nah, lalu kemudian isu-isu yang berupa lingkaran-lingkaran itu, kalau ada spesialisasi yang mau kita fokuskan, nah bisa lebih fokus, ya. Jadi bisa tajam di sana sehingga lulusan itu punya skill, punya kemampuan yang mumpuni. Jadi bukan sekedar dapat nilai bagus, tapi juga ada mendapatkan penilaian bagus dari industri. Ya, jadi kalau nilai bagus hanya urusan transkrip, tapi penilaian bagus itu bicara reputasi, bicara kompetensi, dan itu tentu secara tidak langsung juga akan mengangkat nama kampus. Nah, isu-isu ini
perlu di-sharingkan ya. Kalau ada yang tertarik untuk mendalami beberapa isu itu dipersilahkan ya, tapi paling tidak ada isu-isu yang mungkin kita nggak terlalu tertarik, itu cukup sampai tahu saja ya, karena waktu selama di kampus yang hanya berapa semester aja itu terlalu pendek sebetulnya untuk bisa menguasai seluruh lini daripada perkembangan yang ada. Oke, lalu yang berikutnya saya akan fokuskan ke IoT ya, jadi Internet of Things. Sebetulnya ini sekali lagi mengkaitnya tuh kemana-mana ini. Cuma saya coba untuk menyampaikan satu isu daripada IoT, lalu kemudian poin apa sih yang bisa kita tangkap, lalu bagaimana kita menyikapinya. Nah, kalau kita bicara IoT, maka kita bicara sebuah definisi yang siapapun bisa membuatnya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa membuat sebuah definisi yang secara de jure itu dianggap sebagai acuan daripada sebuah konsep besar yang bernama Internet of Things. Ya, jadi apa itu IoT? Ya kepada siapa kita bertanya, ya sudah, itulah definisinya. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang bertanya ke saya, apa IoT? Saya jelaskan menurut versi saya. Lalu kemudian teman-teman yang lain juga menggunakan versinya di dalam menjelaskan tentang IoT. Apakah IoT ini hanya sekedar kita punya perangkat, kemudian perangkat itu kita hubungkan ke internet, kemudian bisa berkomunikasi, lalu oh itulah IoT. Ternyata nggak sesederhana itu, ya, karena di sana melibatkan cara berkomunikasi, kita bicara soal protokol, bagaimana mereka berkomunikasi, lalu bagaimana terjadinya data exchange, lintas platform dan sebagainya. Nah, itu adalah IoT yang sebenarnya ya berhubungan dengan eh, banyak isu di dalamnya. Nah, kalau kita mau kerucutkan, maka saya biasanya membuat 3 contoh saja ya, dari sekian banyak contoh itu membuat 3 contoh saja, karena kalau semuanya mau diakomodasi tentu ini akan panjang sekali. Biarlah bekal yang didapat oleh mahasiswa itu cukup untuk menjadi bekal mereka di dalam mengeksplorasi di luar perkuliahan. Ya, jadi modalnya harus cukup, karena kalau nggak ada modal, mereka mau ngutak-atik apa juga bingung. Nah, smart home, ya, ini adalah sebuah isu terkait dengan IoT. Hari ini cukup marak, banyak sekali device yang mengatasnamakan smart home, membuat mereka yang penggunanya itu menjadi malas gerak. Ya, jadi malas gerak karena apa? Wah, silau, jendela tutup, ya. Lalu kemudian mau ganti warna lampu, tinggal dikasih perintah, langsung warna warna lampunya berubah dan sebagainya. Jadi betul-betul dimanjakan, ya, betul-betul dimanjakan. Nah, uh, ini panjang, ya, tapi saya akan coba singkat supaya nanti ada slot untuk kita berdiskusi. Lalu kemudian smart city, ya, bagaimana pemerintah kota, kabupaten itu bisa mengelola energi, ya. Kalau hari ini di banyak tempat yang paling 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 gampang lah, paling mudah, yang namanya penerangan jalan umum, hari sudah siang atau menjelang ini ya, matahari sudah mulai terbit, lampu masih pada nyala. Nah, kalau kita mau menerapkan smart city, konsep smart city itu harus dipahami. Ya, jadi mahasiswa diajak untuk berdiskusi, kemudian apa itu smart city dan sebagainya. Tapi poin besarnya adalah bagaimana sebuah kota itu bisa membuat warganya, kalau istilah wali kota Bandung kemarin tuh bahagia, ya, membuat masyarakatnya tuh bahagia gitu, lebih bahagia. Nah, jadi mereka lebih bisa enjoy jalan-jalan terang begitu ya. Nah, tapi di satu sisi ada pengelolaan bagaimana supaya energi ini bisa dikelola sehingga ujung-ujungnya tuh bisa save, ya, bisa saving, energy saving. Nah, lalu kemudian yang berikutnya itu adalah pengelolaan sampah, ya, bagaimana sampah-sampah itu bisa dikelola, bisa diangkut. Tapi di sisi lain juga ada yang namanya cost saving, ya, penghematan secara biaya supaya rute daripada truk-truk pengangkut sampah itu rutenya tuh nggak itu lagi gitu loh. Selama ini yang terjadi kan rutenya ABCD ABCD tiap hari begitu. Padahal di satu waktu titik C dan titik D itu mungkin sampahnya nggak terlalu banyak dan hari itu nggak perlu diangkut begitu. Nah, ini semua perlu peran teknologi.
yang terakomodasi dalam sebuah ekosistem besar yang bernama smart city. Lalu yang berikutnya itu adalah wearables, ya, perangkat-perangkat pintar, perangkat-perangkat yang kita pasang di tubuh kita, apakah itu berupa jam tangan, kalung, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan informasi yang ada di dalam tubuh kita, ya, dan itu semuanya terhubung, connected, ya, melalui internet, sehingga kita bisa memonitor kalau katakanlah ada orang tua kita yang rentan begitu ya, sehingga kalau ada kejadian sesuatu kejadian itu bisa segera ditangani dengan baik misalnya. Ya, jadi wearables ini menjadi sebuah perkembangan yang sangat menarik karena operating system terkait dengan wearables itu juga terus dikembangkan. Ya, salah satunya adalah Wear OS yang sekarang sudah masuk ke generasi ketiga yang digunakan oleh Google kali ini. Ya, dia sendiri tidak mengembangkan sendiri, tapi dia mengakuisisi dari pengembang yang awalnya nggak terlalu besar, tapi karena Google masuk itu menjadi besar. Nah, lalu kemudian yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan agroindustri. Ya, bagaimana? Ini kebetulan isu agroindustri ini apa namanya mencuat ketika bulan Oktober atau November kemarin itu saya juga diundang oleh IPB Institut Pertanian Bogor untuk bicara soal agroindustri 4.0. Nah, ini adalah salah satu ya mungkin bisa di-sharingkan juga ke teman-teman di sana bahwa ketika kita bicara IoT, kita bicara sebuah ekosistem, kita bicara banyak hal terhisap di dalamnya, banyak hal collaborated, ya, berkolaborasi, mulai dari sensor, connectivity, bagaimana data itu diproses, user interface, dan sebagainya. Dan jadi ketika kita masuk ke dalam IoT system, maka sebetulnya banyak subjek mata kuliah yang dipelajari secara live, ya, secara live. Jadi mungkin ada bagian dari proses pembelajaran ke depan itu yang saya sering menyebutnya tuh gini, kalau biasanya pakem yang kita gunakan itu adalah dari A sampai Z, nah sekarang dari Z ke A. Jadi melihat dulu sesuatu yang real, yang di backup oleh sistem-sistem yang tadi disebutkan. Lalu dari sana mahasiswa menarik sebuah benang merah pembelajaran. Ya, jadi itu mungkin lebih ini ya, lebih apa mengundang antusias buat mereka yang belajar. Ya, saya pernah menerapkan ini, pernah eksperimen selama 11 tahun di satu sekolah di Kota Bandung. Ya, jadi ternyata memang pendekatan ini membuat mereka tuh menjadi berubah. Cara mereka melihat, paradigma, perspektif mereka melihat itu berbeda, menjadi berbeda. Oke, lalu kemudian yang terakhir, dua yang terakhir ini singkat saja. Ini ada new kid in the industry, yaitu yang namanya Internet of Robotic Things. Jadi ini lahir karena ada irisan, ya, karena ada irisan dari dunia IoT, dunia robotics, di mana ketiganya juga dengan cloud computing, itu semuanya berada dalam koridor industri 4.0. Ada irisan-irisan yang terjadi, kemudian irisan tersebut ternyata melahirkan isu baru. Ya, mulai dari Internet of Robotic Things, lalu cloud robotics, lalu ada IoT platforms, edge computing. Nah, ini adalah isu-isu baru yang lahir karena mereka tuh beririsan. Dan kita perlu mengantisipasi itu. Ya, jadi irisan-irisan ini ke depan itu akan semakin banyak, ya. Jadi ini mungkin menjadi tantangan kita semua. Lalu kemudian yang berikutnya itu adalah intelligent automation atau disebut dengan hyper automation. Ini sebuah bola salju yang akan berdampak sangat besar dalam 10 tahun ke depan. Ini bukan meramal Pak ya, tapi maksudnya itu adalah dari perkembangan teknologi sebetulnya bisa kita antisipasi ya. Karena apa? Karena ada benang merahnya, ada patternnya ya. Jadi kalau di dalam AI kita bicara tentang pattern atau pola, maka di dalam perkembangan teknologi itu sebetulnya juga ada polanya ya. Dan ketika kita melihat benang merah perkembangan polanya itu, kita akan melihat bahwa ada satu intelligent automation atau hyper automation yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan ya. Dan kalau kita bisa mengantisipasi ini,
maka ini akan menjadi sebuah persiapan dan penyiapan yang luar biasa. Karena ketika kita siapkan mereka yang dipercayakan untuk bisa mahir, skillful di dalam isu-isu ini, maka ketika masa itu tiba, maka mereka akan menjadi pemenang-pemenang. Mungkin itu saja yang mau saya sharingkan di awal. Terima kasih.